Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan tugas kelompok bahasa Indonesia dengan tema sistematika penulisan karya ilmiah atau makalah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas 1E, pendidikan biologi dengan jumlah anggota 3 orang, yaitu saya sendiri, Raudatul Isna Khairani, Adeyananda Noverisa, dan Arfinal. Bella, saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Arfinal sebagai pemateri kedua, dan Adeyananda Noverisa sebagai pemateri ketiga. Saya di sini akan membacakan poin-poin penting dari tugas kelompok kami. Sistematika penulisan karya ilmiah atau makalah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar atau tabel. Selanjutnya bagian isi terdiri dari bab pendahulu yang mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan atau manfaat. Selanjutnya, bab pembahasan. Bab pembahasan mencakup kajian teoretis dan pembahasan. Selanjutnya, bab penutup. Bab penutup mencakup simpulan dan saran. Dan di bagian terakhir atau bagian penutup terdiri dari daftar pustaka. Kita akan membahas halaman judul atau cover dari sistematika penulisan karya ilmiah atau makalah. Pada halaman ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Di bawah judul dapat dicantumkan jenis dan tujuan laporan, nama penyusun, logo lembaga, nama lembaga, kota, tahun penyusunan laporan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saudari Arvina untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Saudari Arvina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvina dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Kata pengantar. Kata pengantar ini adalah bagian makalah yang berfungsi mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah makalah. Dalam kata pengantar dapat diuraikan. Yang pertama, ucapan rasa bersyukur. Yang kedua, identitas makalah, judul, dan tujuan penulis yang tercantum dalam lembar judul. Yang ketiga, uraian singkat isi makalah. Yang keempat, harapan penulis. Dan yang kelima, tempat, bulan, tahun, dan identitas penulis. Daftar isi dan lampiran. Daftar isi. Yang pertama, daftar yang menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab, beserta halaman subbab dan tempatnya. 2. Mencantumkan seluruh lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran. Adapun daftar lampiran, yang pertama, apabila dalam laporan diperlukan lampiran tabel yang menunjuk yang isi laporan, semua tabel yang diperlukan harus dicantumkan dalam daftar tabel. Yang kedua, dalam hal ini nomor tabel dan halaman harus dicantumkan dengan teratur dan jelas. Melanjutkan halaman terakhir dari daftar pusaka. Latar belakang masalah berisi deskripsi tentang
1. Alasan rasional dan esensional yang membuat peneliti merasa resah sekiranya masalah tersebut tidak diteliti. Yang kedua, gejala-gejala kesanjungan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan. Yang ketiga, kerugian-kerugian yang mencakup timbul seadanya masalah tersebut tidak teliti. Keempat, keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh seandainya masalah-masalah tersebut diteliti. Yang kelima, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni oleh peneliti. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Ananggana Ferisa dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan batasan masalah dan rumusan masalah. Pembatasan masalah yaitu menjelaskan kedalaman ilmu dan area pembahasan. Sedangkan rumusan masalah dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya ataupun pernyataan. Dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat. Tujuan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan secara singkat apa yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan dalam satu kalimat. Sedangkan tujuan khusus merupakan rincian tujuan umum yang lebih spesifik kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Terakhir, manfaat. Bagian ini menguraikan manfaat yang dapat diambil dengan penulisan makalah yang dilakukan. Manfaat biasanya dirumuskan baik secara praktis maupun secara teoritis. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.